Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua tuan guru kita, semua pendidik kita yang ada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren As-Safiyyah ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga guru-guru kita akan selalu istiqamah mengajarkan anak didik kita di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren As-Safiyyah ini. Demikian yang dapat Tiang sampaikan selaku pimpinan pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren As-Safiyyah pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Ikhwanuddin MPD, Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatis, para wali santri dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Tibalah kita di acara puncak peringatan Harlah Ma'had Asy-Syafiyyah ke-9, yakni pengajian umum dan pengijazahan sholawat doaiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru mulia kita kepada Bapak Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hatha alaina ta'alluma wa ta'lim linantaqiza min azabin alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi li'inqazin nasi min azabil jahim wa liyadkhulan nasu ila a'la ilyin wa jannatin na'im wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumi liqa'il malikil karim. Amma ba'du. Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara atau pejabat yang mewakili beliau yang sama-sama kita hormati, Bapak Mudir Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren As-Safiyyah dengan semua jajaran yang sama kita hormati, Al-Mukarram Ketua PCNO KLU Kabupaten Lombok Utara yang kita hormati juga, PC Nahdlatul Ulama Watan yang sama kita hormati juga, PC KLU Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah KLU yang saya hormati juga, semua para pengurus Pondok Pesantren As-Safiyyah, para kepala sekolah, para masyayikh, para ustaz, para muallim, bapak-bapak, para wali santri, para alumni, para santriwan santriwati Pondok Pesantren As-Safiyyah yang sangat-sangat berbahagia pada malam hari ini di bawah sinar rembulan ditambah lagi dengan cahaya
neon yang berdatangan dari sana sini. Kini kita menyaksikan bulan sedang didampingi oleh satu bintang yang berada di sebelah utara, sebagai pertanda dan saksi bahwa bintang dan bulan pun ikut bergembira merayakan hari lahir ke-9 Ma'had Asy-Syafi'iyah, yang merupakan salah satu bentuk daripada penyempurnaan keberadaan daripada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Sebelum tiang lanjutkan napi yang tiang perlukan sampaikan, pertama tiang iring pelungu sami tiang beriuk menghadiahkan pala Al-Fatihah kepada pendiri daripada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Dalam hal ini adalah Al-Makfurullah Tuan Guru Haji Ahmad Fikri bi usulihi wa furu'ihi, Tuan Guru Haji Agus Salim, Tuan Guru Haji Ahmad Kasasi, dan para pendiri-pendiri daripada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang telah berjasa dan telah berjuang. Semoga kubur-kubur mereka dijadikan sebagai taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka, dan kelak bersama tiang pelungguh dimasukkan ke Jannatul Firdaus, mengikuti para ulama dan para aulia kita di barakatil Fatihah. Yang kedua, kita juga mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuan Guru Haji Hafizin yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah rahmat yang menyebabkan beliau tidak sempat hadir di tengah tiang pelunggu karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Semoga segera diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aktif kembali sebagaimana biasa di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini. Bi barakatil Fatihah. Begitu juga kepada para al-mukarramun, para masyayikh, para tuan guru, wabil khusus Tuan Guru Haji Jamur Hakim sebagai mudir daripada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Demikian juga buat para sekolah, para masyayikh, para ustaz dan ustazah. Semoga diberikan usia panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang berlimpah, kekuatan yang memadai untuk bisa melaksanakan aktivitasnya di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, wabil khusus yang aktif di Ma'had Asy-Syafi'iyah. Bi barakatil Fatihah. Buat para wali santri, para alumni, semua yang berpartisipasi untuk kemajuan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, kita mohonkan supaya mereka diberikan usia panjang oleh Allah, kesehatan yang sempurna, dipermudah rezekinya. Kemudian para santriwan santriwati juga dibuka hatinya untuk menyerap ilmu pengetahuan yang berkah bermanfaat dunia dan akhirat, sehingga kelak ya laki-laki menjadi ulama-ulama pada masanya, yang perempuan juga paling tidak menjadi istri-istri ulama. Kalau tidak menjadi istri ulama, paling tidak menjadi menantu-menantu ulama. Bila perlu, jadi ulama yang benaran, supaya jangan suka menangisi para mantan. Sekarang banyak orang belajar akuntansi, selalu mengatakan, aku ini kan hanya sekedar mantan, kenapa kau tangisi? Ketika kau hobi makan, silakan makan apa saja, asal jangan kau makan hatiku, karena di dalam hatiku ada kamu. Saya melihat ada tertulis di pantat
sebuah motor truk nih ke. Nabi tulisannya ke, dia bilang apa? Sholat itu adalah rutinitas, sedangkan berpacaran itu adalah kuantitas. Itu yang dikatakan di pantat truknya. Oh, ini berarti supir truk ini adalah hobinya pacaran. Kemana-mana dia singgah, di warung kopi itu adalah pacarnya. Kadang-kadang itu juga istri simpanannya. Ini yang terjadi. Lai ara santri di pondok pesantren Al-Halimi berukna tama le sanawiyah, tiba-tiba dijadikan istri ketiga oleh seorang supir dam. Tapi alhamdulillah sampai makin jadi istri yang ketiga, melahirkan putra putri. Padahal waktu nikah baru kelas ke sanawiyah, istri ketiga. Ya Nabi yang tiang peluluh katakan, karena soal jodoh itulah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berembe-rembe pekayunan dari Allah ta'ala, tiang peluluh hanya sekedar menerima. Tetapi walaupun marak nikah, tiang peluluh tetap berikhtiar dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tiang pelungguh, supaya supaya bisa jarin tiang pelungguh niki sampunan beruk letai kelas ke aliyah sampun bejangkep, sampun merari, mendingan merari kaca para ustaznya luar biasa. Nah, lelah taja laun isi para ustaz dari Safiyah anu merari di Timor Flores, arah tipa ende, tipa napi si negara baru nikah, Timur Leste, nikah merupakan suatu pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tiang pelungguh akan tetap berikhtiar untuk napi bija jarin tiang pelungguh niki sampunan jak merari julu sendek deman jari serjana. Paling tidak ya bau-bau S3 lah marak Ustadz Dr. Azkar. Paling tidak dalam dia bau S3 mana-mana S2 SK paling tidak. Ndak no baru tamat aliyah apa merari. Walaupun kanggo marah niki Bapak Ibu, lagu lam no bau jak marah sebaru niki harus jadi serjana dulu. Karena tiang pelungguh wajib bersaing Bapak Ibu. Karena sementara niki semeton jari yang ada di Indonesia niki penganut agama lain. Setiap keluarga niki pasti paling tidak satu sarjana. Tiang pelungguh sebagai penganut agama terbesar di Indonesia dan sebagai umat yang terbesar di Indonesia, tentu tiang pelungguh tidak ingin kalah dengan mereka dalam soal kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Walaupun sementara niki tiang pelungguh memang kalah dalam bidang ekonomi. Padahal desida Allah Subhanahu wa taala sampun manik, innal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini pada saatnya nanti akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Para ulama tafsir menafsirkan ayat niki arah menafsirkan bumi surga. Ya walaupun bumi surga jelas bahwa yang akan masuk surga itu orang saleh. Tapi yang tiang pelungguh inginkan bahwa bumi niki ante tiang pelungguh yang menguasai, para alumni pondok pesantren menguasai sektor-sektor yang ada di KLU. Pariwisata kuasai oleh para alumni pondok pesantren.
Niki sektor pariwisata kuasai oleh alumni pondok pesantren. Kelautan dan perikanan harus dikuasai oleh alumni pondok pesantren. Oleh sebab nikah ketika nanti Bijajarin Tiang Pelungguh tamat di Asapiyah yang alia, maka bagi kuliah di Fakultas Kelautan, kuliah di Fakultas Kehutanan, kuliah di Fakultas Pertanian, bahkan sampai kepada Fakultas Penerbangan. Antenara Bijajarin Tiang Pelungguh niki sak jari pramugari, sak nina-nina, sak solah-solah. Jari pramugari. Kira-kira Ara ambil jari pramugari ini santriwati. Ara bercita-cita jadi pramugari? Ada. Pacu-pacu si belajar. Supaya penerbangan dikuasai oleh alumni pondok pesantren. Bahkan bila perlu pilot-pilot semua maskapai penerbangan niki adalah kita inginkan dari pondok pesantren. Para pramugari dari pondok pesantren. Nah niki. Bila perlu sampai astronot harus daripada pondok pesantren. Untuk hal niki Tiang Pelungguh harus kuasai terlebih dahulu anak ekonomi. Karena Nabi untuk naik ke bulan niki kelambi si kaduna si astronot si sestel niki aja 17 miliar. 17 miliar ajin daripada pakaian astronot niki. Nah nikilah perlu Tiang Pelungguh menguasai ekonomi. Nabi sebab sehingga siwa daripada sahabat Rasulullah al-mubasysyaruna bidukhulil jannah selaku konglomerat si siwa niki hanya Ali bin Abi Thalib doang sini sugih. Hanya beliau doang dia sugih. Adapun selain daripada niki, Nabi lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sampai nemelet miskin Bapak Ibu. Si wayan sugih net yang. Beruan bukti daripada kemeletan miskin. Lesopo waktu le Madinah selapu korma-korma secara Madinah puso. Dilarak pada bau panen, ya seda doang. Lagu daripada netulen gagal total para petani-petani kurma secara Madinah niki panennya walaupun sede. Nah Abdurrahman bin Auf karena melet lalu jadi dengan miskin borongna kurma si sede niki antiknya simpan le dalam gudang antiknya lebih sede dengan suatu harapan Abdurrahman bin Auf kehabisan modal antiknya berubah jadi dengan miskin. Lagu karena Allah tidak menghendaki orang semacam Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin, maka datang saudagar lengan Yaman memborong kurma sedeniki dengan harga 5 kali lipat, maka sekian meledak kekayaan daripada Abdurrahman bin Auf. Nah nikilah sebagai salah satu contoh. Arak takut sugih santri atau alumni Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Asapiyah. Coba angkat dia masih takut sugih. Nanti laporan pada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tukang bagi rezeki. Nih arak nih alumni Pondok Pesantren Asapiyah dia namanya sugih. Catat di dulu daftarnya. Catat seterus. Maksud daripada niki Bapak Ibu adalah sugih isi mendekatkan Tiang Pelungguh dipada sida Allah Ta'ala. Sugih sing rapetan Tiang Pelungguh dipada sida Allah Ta'ala. Imam Syafi'i Bapak Ibu ulama yang sangat miskin tersuruh ia lalu ngaji tipa Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani niki adalah murid daripada Imam Hanafi. Setelah sampai Baghdad Imam Syafi'i serminana Muhammad Asy-Syaibani niki ia sedang ngitung kepeng marak nungkep di atas meja.
di dalam perasaan Imam Syafi'i masih kena gitu kepeng wayah ni, padahal jadi ulama belik sebagai generasi pelanjut Imam Hanafi. Perasaan Imam Syafi'i ini ki kewikanin Muhammad Syaibani. Tahu tiang maksud pelingeda tuan Syekh. Pelingeda bengak nyerminan tiang. Sak ngitung kepeng bertumplukan di atas meja. Pasti pelingeda bengak. Lagu sampunan pelingeda bengak. Kekayaan nikin dia untuk tiang, untuk umat. Lamun bersedekah Bapak Ibu, Muhammad Syaibani niki dia diberi rekeng-rekeng. Dia diberi hitung-hitung langsung doang di bagian saya ingat sedatan lunas sedekah pada marantan saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mazhab daripada Abdul Qadir Al-Jilani ini mazhab Hambali. Dakak na miskin lagu lah mendekati sedekah asal gau doang katong na berbeng terus berbeng niki. Nah, niki artinya Nabi Bapak Ibu le dalam ayat Al-Quran sendiri dia sudah Allah Ta'ala bermanik wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Niki, dengan harta, dengan jiwa raga. Namun tetap perjuangan niki adalah untuk berkhidmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Laik Bapak Ibu Nabi tiang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang beliau niki sebenarnya sangat sugih, luwe harta benda, lagu selalu beliau niki menahan diri untuk menikmati dunia. Karena Nabi dan sudah Allah Subhanahu wa taala sampun mewanik wala sawfa yu'tika rabbuka fatadha. Allah sampun menjamin apa kemelek kamu Muhammad Yakubeng. Lagu Nabi pakaian Rasulullah la arda hatta takuna ummati yadkhulul jannata jami'an. Ndek ku genman merasa puas sampai umatku tamu surga selapu baru ku merasa puas. Bahkan lamun dengan harta benda duniawi Bapak Ibu, Nabi tiang pelunggu niki sampun terdatengin si malaikat penjaga Jabal Abi Kubais menawarkan anti Jabal Abi Kubais niki jadi emas. Marah disebut dalam bersaji kan marah nikan warawadathul jibalu bi an takuna zahaban fa'abah. Terdatengin Rasulullah si malaikat penjaga gunung menawarkan anti Jabal Abi Kubais ini jadi emas. Lagu dan saudara Rasulullah dia terkayun, dia memilih. Bahkan Rasulullah mengatakan apa ini? Daib dunia daramalla daralah wa malamalla aklalah. Adean dunia niki jadi balen dengan sini yang akal. Kemudian adean dunia niki jadi harta benda dengan isi yang harta. Niki maksudnya Nabi Bapak Ibu, walaupun Rasulullah sangat membutuhkan harta benda untuk kepentingan jihad fisabilillah, namun saat beliau niki ditawari oleh malaikat penjaga gunung, Rasulullah menjawab daid dunia daramal daralah. Adean dunia niki jadi balin dengan sedudang bali, wa malamalla aklalah, dan jadi harta dengan sedudang akal. Saat nikah tanah datang terus malaikat Jibril, sabbatakallah bil qawli thabit, sabbatakallah bil qawli thabit, sabbatakallah bil qawli thabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil hayatil akhirah. Ya sin doayan. Mudah-mudahan pelingit tikicanin tetap jawaban pelingit dari Rasulullah. Sampai 3 kali marah nikah malaikat Jibril. Dan insya Allah Allah akan menetapkan jawaban daripada dengan beriman, dengan jawaban si tetap di dunia maupun di akhirat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, sak benda yang bija jari santriwati lidriki kelas telu aliyah mangkin niki bija jari pelunggu sami antik narak datang sopok dengan sugih joang pelunggu sami alpat atau joang pelunggu sami jaguar
isi ajina 12,5 miliar. Datengin pelunggu sami. Nabi bahasan daripada dengan iki. Bapak, ibu, tiang berangan untuk jari yang bijanda jari sebinian. Niki yang serah Jaguar seharga 12 miliar niki. Kira-kira pelunggu sami tolak ibu-ibu atau terima? Kira-kira pelunggu sami tolak atau terima? Kira-kira pelunggu sami terima atau tolak? Kemudian santriwati kira-kira akan menerima atau menolak? Tolak atau terima? Nah, tuna Jaguar 12,5 miliar. Terima ya. Ante jual jemaah 6 miliar untuk Asafiyah. 6 miliar untuk Asafiyah, membangun Asafiyah. Nah, niki adalah sebagai salah satu prinsip. Bahkan arak sopo tokoh niki tiang. Sopo tokoh suruh ne anak ne sak teruna niki merari kanca sopo dengan nina dakan-dakan bebalu anak. Dakan bebalu-balu anakan telu atau balu telu kali dia jadi masalah. Yang penting sugih. Jemaah lamun sugih kamu yang dah yang di bait nedara. Wangke jak sebejulu jak bebalu halu dah. Yang penting sugih. Nah niki dengan materialistis. Jadi niki dia nak kanggo. Karena Nabi, ya karena material. Belum tentu Bapak Ibu dengan niki akan bahagia dengan harta. Belum tentu dengan niki bahagia dengan harta. Karena Nabi, karena harta niki tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin kesejahteraan. Yang menjamin kesejahteraan adalah tetap ingat kepada Allah dengan ilmu yang pas-pasan. Yang cerita pelunggu sami, mungkin pelunggu sami sampun pirengan tersebut aran sopo dengan Jerman. Ada nanti Albert Einstein. Albert Einstein inilah penemu teori relativisme. Sewaktu lalu di Pak Meksiko, ternyata Bapak Ibu tamu di hotel. Sewaktu tamu di hotel, Albert Einstein niki ndek narak kepeng. Waktu tepogoan kopernya isi petugas hotel, dan sampai ruang hotel, kamar hotel, si sampun terpilihannya dia udah kepeng. Niki yang terma niki. Antekna lama-lama tengendeng kertas buku tulis niki. Antekna nulis dengan bahasa Jerman. Terjemahan daripada tulisan niki apa ni? Si parana mungkin dengan teori kebahagiaan. Teori kebahagiaan disebut ya. Nabi ini hidup damai dalam kesejahteraan jauh lebih membahagiakan daripada memburu cita-cita tetapi berbalut kesengsaraan dan keserakahan. Enggak ada kalimat niki. Ante serah tipa petugas hotel niki lemak pada satu saat ini kertas dengan tulisan sederhana ini akan berharga. Niki kan terjadi tahun 1957. 1997 niki tahun terjadi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Nah, tahun 1927. Nah, kemudian baru nekendaitan tulisan niki pada tahun 2007. Terbeli aji pire? Aji 20 miliar. Aji 20 miliar tulisan niki teori kebahagiaan niki kita. Padahal Nabi tiang pelunggu jauh sebelum niki. Sampun berbahasa Nabi bahasa beliau. Man arada izzan bila mulkin wa ghinan bila malin falyaqna. Sai mele mulia walaupun tanpa jabatan, baik jabatan formal maupun jabatan non formal, maka haruslah dia menjadi orang qanaah. Saya mele merasa kaya walaupun tanpa harta, maka silahkan dia jadi orang qanaah. Nah, biar qanaah niki adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala pira-pira luwekna.
Niki yang dimaksudkan dengan ar-ridha bil qalil, reda dengan sedikit. Yang sajur-juruang Bapak Ibu, lamunara berjangkep dari kali teben, kebetulan tiang kesuruh jadi nasihat pernikahan, maka tiang katakan, Nabi, siapa yang ingin cepat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka dia harus siap nikah dengan corona. Siap nikah dengan corona. Nabi maknanya niki Bapak Ibu, ya nikah niki jelas adalah merupakan singkatan daripada niat, kasab, dan harmonis. Berniat nikah karena Allah, kasab niki ikhtiar untuk membangun rumah tangga, kemudian harmonisasi antara suami dan istri. Lalu dinikah dengan apa? Corona. Corona niki pertama artinya qanaah. Ra niki rahmat. Niki. Nah niki adalah napakah. Apabila tiang pelunggu sampun lengkapi niki, niat, kasab, harmonisasi, kemudian qanaah, rahmat, dan napakah, maka rumah tangga tiang pelunggu akan sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dia tidak siap nikah dengan corona, jangan bermimpi untuk cepat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lagu alhamdulillah makin niki seluruh alumni Pondok Pesantren As-Safiyah yang sudah berkeluarga, alhamdulillah para sakinah mawaddah warahmah. Para wali santri pun termasuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Qanaah niki Bapak Ibu adalah merupakan kunci daripada kebahagiaan. Coba Nabi tiang pelunggu, Nabi tiang pelunggu Bapak Ibu, le sopo waktu niki sopo jelo, lumbar ya tipa pegedengan bijana Syarat Fatimah. Setelah sampai tipa pegedengan bijana Fatimah, Fatimah nangis ibu-ibu. Anjen takonin si Rasulullah, ya anak, kumbe nanti binangis. Telu jelo mami di luar tama makanan minuman tipa tian-tian. Yang kena buka tianis Rasulullah, jangan kena nyabukin batu, aku ne 4 jelo anak. 4 jelo di luar tama makanan minuman. Antara ganjel tianis si batu, sabukin si Rasulullah, lamun ndot kamu jana. Aku tak pernah lebih rezeki. Lumbarlah Rasulullah tiba pakan Bapak Ibu. Lepakan niki berdaitkan sesopo dengan badui. Badui niki jak nembait ai. Yang ada tawaran diri nasi Rasulullah, tawaran jasa. Tiang benggayongan pelingi demangkin Bapak. Tiang mengharapkan ongkos pira jak sedemikian ongkos tiang. Akhirnya Rasulullah tersuruh nimba ai isi badui niki. Sampai baluk kali menaikkan timba leksi kesiwa, ya tanda terik timba niki ada tempelek Rasulullah si badui niki, tempelek Rasulullah si badui niki ada terbadak si batur syad lepakan bani lalu si dalam pelek ni Rasulullah ni Nabi ni. Ya Allah, si nyesel badui niki antena baik batik Bapak Ibu, antena pelang gimana niki si badui niki pelang rumah jangka jangka pelang tulen. Nah ia terus antara lumbar tipa pekerjaan Rasulullah, laun marah niki jak badak tiang tipa pekerjaan Rasulullah. Sampai nikah ternyata sini tupak si badui niki arah 4 likur biji kurma. Lihat sampai nedrika badui niki saat Rasulullah medaran ngeloran kurma si 4 likur biji niki kaca bidana Siti Fatimah. Ya tada datang badui niki, Rasulullah maafan kesalahan kaji. Isi 6 peling dari kaji sebaru niki. Lagu kaji niki dekman dan kaji pertama Islam dulu. Kecuali lamun yang kita ruan bukti kemujizatan pelingeda sebagai Nabi Rasul. Sila makin sambungan kaji. Iman kaji si pelang niki sambungan. Yang terbaik Bapak Ibu, iman niki Rasulullah antara terkosa-kosa bersambung malik normal marak ndek narak ruan terjadi napi-napi iman badui niki beruntah Islam. Niki dalam kaitan dengan Nabi Bapak Ibu, Rasulullah sangat qanaah, sangat merasa cukup dengan Nabi sedikit insyaallah subhanahu wa ta'ala. Einstein karena dia tahu hadis niki dengan barat dan tahu hadis niki,
akhirnya mengatakan bahwa nikilah teori kebahagiaan yang paling luar biasa, penemuan daripada Albert Einstein, isi penemu teori relativisme. Nah niki adalah dalam bahasa Sasak doang, arak nika. Napi ning bahasa Sasak, lamun teben marani kan lamun lampak dende girang donga. Nunduk gita tanah nanti hidup kamu pada enak. Niki arti Nabi. Hadis Rasulullah mengatakan, la tanzur ila man fawqakum wanzur ila man asfala minkum. Dendek gita dalam urusan dunia niki, dendek gita dengan si lebih tinggi status sosial ekonomine. Lagu gita lah dengan si lebih rendah status sosial ekonomine. Si bedoyang balik betingkat telu, maka sampunan pelungu sami serminan sa bedoyang tiket 4, sa bedoyang sebinian telu sampunan serminan dengan sa bedoyang sebini 4. Lagu napi serminan isi bedoyang sebinian 2, sa bedoyang sebinian 2 ndak serminan sa telu, serminan lah si bedoyang sebinian reseke. Sabar yang sebinian seke sampunan pelinga serminan, sabar yang sebinian 2 serminan bapak-bapak sedih berang sebinian. Sa ibu-ibu pun marah nika sampunan pelunggu sami serminan ibu-ibu sabar yang semama, serminan sadek berang semama, serminan sadek man mau berjangkap sampai mangkin. Marah niki pandangan tiang pelunggu tajar si Rasulullah untuk hal-hal yang berkaitan ke masalah keduniaan. Adapun seberkaitan ke masalah keakhiratan, fanzur ila man fawqakum wala tanzur ila man asfala minkum. Lamun seberkaitan ke akhiratan, pandang yang lebih tinggi makomnya. Si rajin sembahyang, misalnya Bapak Ibu yang pelunggu serminan semeton niki de nuah terlambat datang di masjid untuk salat jamaah 5 waktu. Paling tidak setengah jam sedemana waktu sampun datang. Tiang pelunggu harus pandang niki, sehingga paling tidak tiang pelunggu unggulin. Setengah jam ia datang, tiang pelunggu 1 jam sedemana waktu. Karena Nabi Bapak Ibu, era dari kiamat, mua tiang pelunggu niki akan kelihatan sesuai kanca keterpanggilan tiang pelungguh isi azan untuk datang ke masjid. Arak dengan hari kiamat niki muana marak jelo sina bersinar. Arak si muana bersinar marak entan bulan purnama samangkin niki. Arak isi muana bersinar marak sinar bulan sisi perempat sampai kepada marak sinar bintang. Saya isi bersinar muana marak sinar jelo niki ialah dengan isi datang ke masjid jauh senikman datang waktu sholat. Mar sebaru niki paling tidak sejam senikman datang waktu sholat sampun datang. Misalnya subuh Bapak Ibu, mungkin niki subuh misalnya jam 5 menit, maka jam 4 sampun arak di masjid. Salat tahajud sekalian, etikaf setelah nikah pelunggu sami menunggu waktu subuh sambil membaca Al-Quran sambil berzikir. Adapun sinar nemara bulan purnama adalah si datang di pak masjid setengah jam sedek manara waktu. Kemudian isi sinar nemara entan bintang adalah si datang antara 10 menit dan 7 menit sebelum arah waktu. Adapun si datang lek waktu imam takbiratul ihram, maka dia bersinar muara niki. Atau bersinar marang tep-tep. Bahasa niki tep-tep niki napi dia. Kunang-kunang niki. Tep-tep cara bahasa Teben ya. Kunang-kunang niki berdoang spesies sampai ribuan macam. Ribuan spesies kunang-kunang. Yang jadi ibaratan lain agama-agama di saat Rasulullah dibangkitkan jadi Nabi Rasul marah misal kunang-kunang. Adapun Rasulullah bagikan bulan purnama. Ketika bulan purnama ini muncul, maka kunang-kunang itu bersembunyi di balik daun-daun kelor.
nikilah sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiang pelungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, nenten tiang pelungguh sekedar untuk menuntut ilmu, jadi ilmu siarak le dada doang. Lagu ilmu tiang pelungguh niki harus terpancar dalam bentuk amalia sehari-hari. Anti tiang pelungguh praktikan. Tak amalan arti praktikan ini kita amalan. Dijajan tiang pelungguh para nikah. Karena Ibu Ruslan mengatakan Nabi bahasa daripada Ibu Ruslan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Arah ngapal pada Zubah. Arah ngapal pada Zubah. Lema apal Arah lema apal. Bila perlu dengan arudna apal. Niki adalah barajaz. Sahihatun sahih. Mustab'ilun 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 mustab'ilun. Nabi artinya selapuk dengan isi beramal ibadah tanpa dasar ilmu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak terima. Tidak terima amal tiang pelungguh. Nabi sebab karena ia ikut-ikutan, ia nurut-nurutan, marak sesenggak sasak sesela lain. Nabi ini ku sembahyang nunduk nungke, dek ku tahu kenan dengan ku belayar isi upe anak kau liam penan. Ya niki pantun sasak. Ku belayar isi upe anak kau liam penan. Ku sembahyang nunduk nungke lagu dia ketahu kenan dengan. Karena Nabi ndek no belajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu mangkin niki arak niki yang ikuti nih launching peresmian Quran Isyarat disingkat dengan LPQI, Lembaga Pendidikan Quran Isyarat. Untuk saya, untuk dengan isi kedok, untuk dengan si paku. Dia tahu muni, dia tahu berdengar. Dia tajar, dia tahu. Maka bahasa isyarat. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu, karena dia tahu, dia muni, dia tahu, berdengar, dia tahu, sembahyang berbeda dajar, sembahyang dengan bahasa isyarat. Baca Al-Fatihah lawan bahasa isyarat. Sujud, ruku, baca surat-surat hayat ngadi isyarat. Timbul pertanyaan, sah ndak sopok dengan sembahyang melapaskan rukun-rukun kauli dengan bahasa isyarat? Sah, karena ia nggak ada tahu, nggak ada tahu. Nah, sah ndak, berpahala ndak dengan baca Al-Quran dengan bahasa isyarat? Berpahala. Coba bayangkan Bapak Ibu, lamun narak kelompok-kelompok dengan si pakuk dengan isi kedok, pelungguh sami undang untuk baca yasinan di pengedengan dengan isi sakit, dengan isi meninggal dunia. Bayangkan in satu luwek deniki baca yasin dengan baca isyarat, dengan bahasa isyarat. Jadi bismillah kemudian pokoknya bahasa isyarat tuh anu para dengan si anu menari. Apakah sampai pahala bacaan Al-Quran dengan bahasa isyarat isi lakuannya isi dengan bisu dan tuli untuk keluarga tiang pelusa meninggal dunia? Sampai yang kan ini di narak di zaman Rasulullah, papu medoang di narak di zaman Rasulullah. Mangkin ini dimulai Bapak Ibu, NTB paling pertama kali meresmikan lembaga pendidikan Quran dengan isyarat di dunia, paling pertama kali niki.
Dan Indonesia paling pertama kali menyusun Al-Quran bahasa isyarat lagu Brunei juz ke-30, juz Ammah. Nikman 30 juz dengan Fatihah sampai Suratul Nas. Yara huruf hijaiyahna niki ngadu bahasa isyarat. Niki maksud Nabi, ante bijajarin tiang pelungguh, sini na tahu berdengar, dek na tahu muni, ya tekicanin tahu membaca Al-Quran dengan isyarat. Lamun Ibrahim aja Bapak Ibu, ini kan untuk yang tunanetra. Tunanetra terus tahu ya melapaskan Al-Quran dengan meraba-raba. Niki ya dengan isyarat. Sehingga laun enara kasus marasi terjadi lah liki keruju. Si bege pakok ya kedok endah merari. Kan ini kan terjadi waktu ini. Nah, lamun era jalan negara kesulitan. Karena Nabi silakan pakok pada pakok. Bayangkan dedara kedok, dedara pakok, teruna kedok, teruna pakok, bermain daripada sari rayu. Ngadu bahasa isyarat. Ngadu bahasa isyarat. Maka walina pun laun tahu bahasa isyarat, mempergunakan bahasa isyarat. Dan saksi-saksi pun kan saksi niki harus sak paham bahasa si gunayan si wali timpal pengantin mama. Maka bahasa isyarat niki adalah merupakan bahasa internasional. Bahasa internasional. Jadi bembe aning pelumbaran tiang pelunggu jok Amerika, jok Cina, jok Jerman, jok Perancis, lamun sampun berlaku bahasa isyarat niki untuk sedunia ya pada tiang. Niki lah bahasa internasional. Dia tiang pelunggu tahu bahasa Inggris pakai bahasa isyarat. Mara niki lah arak tiang dengan sesele. Ilalu juk Mekah dan bau sempat nemukim lek Mekah. Dia tahu bahasa Arab. Dia dari musim teleh jak nem beli selimut, jak nem beli selimut di toko Arab, jak nem nyebut napi pakaian napi burdah, dia tahu. Dia tahu. Akhirnya nanti ngigel niki adalah lengan bawa sampai otak terus dulu budi. Cepara ni jogang. Padahal niki maksud adalah jangan beli sibut, jangan kadung sibut karena itu lalu. Jadi isyarat kadung nunduk ke julu. Lengan lapaknya itu satu warna niki, mudi, julu samping kiri kanan, paran jogang sampai berulang-ulang niki. Baru paham si penunggu toko niki ternyata tetap tertijuan dengan bahasa isyarat tertijuan. Seolah-olah mengatakan nek melek-mek ni. Ya dia nganggu-anggu. Nganggu-anggu dia tahu kena naam dia tahu. Nganggu yang isyarat. Bahasa isyarat niki pun terkadul dalam ilmu fikih, Bapak Ibu. Terkadul dalam ilmu fikih. Baik isyarat bisu maupun isyarat gerak. Lamun layaan kan apabila sopok dedara terketuan untuk milih kamu tikah kan celo anu maka isyarat dia teduk. Lamun teduk kan gabang niki milih atau ndik maka lamun dia milih ngentak. Lamun ngentak sekali jo kanan berarti sekedar sekedik ndik milihnya. Lamun ngentak kanan kiri dua kedik niki. Lamun telu kali berarti sangat dia milih wah niki. Sangat dia milih. Lamun sekedar teduk doang ya na ya wa iznuha sukutuha niki. Izinnya adalah nabi, izinnya adalah teduknya. Niki kan berarti bahasa isyarat terkadul dalam fikih untuk menentukan sopo dedara milih tikah atau ndik. Lagu mangkin ya Bapak Ibu karena biajarin tiang pelungi terlalu kuat mental. Dia mandong tertuan aku melewah nih. Kadang-kadang dia teman terlaku ia juga datang di pawalin semama. Kumbeknya karena mangkin ini kan dan pacaran secara online doang. Ibu-ibu ini nggak cara online ini pacaran. Dia jadi yang pelunggu ini online. Dia nepri lalu midang-midang cara lain. Sekek toko le no le bucun sekenem.
Sabat sekek le timu salai ni kanggo berapetan. Mangke niki lebih hebat daripada niki. Sekek toko le Bali mesa, sekek tinduk le di pana mesa, lagu semain adalah niki WA, Instagram, mangke niki arak get-get. Ya Allah, niki adalah pacaran zaman now Bapak Ibu. Pacaran zaman now niki. Arang jak zaman tiang pelunggu berbeda kaca saya. Alamin tiang pelunggu salai, lah mulai jauh. Bulan-bulan niki. Ya Nabi, ya khitab na bulan niki. Untuk Nabi, sampean salamku bulan di panu au. Marah dengan jogang. Kadang-kadang ini marah nika, sak nina pun marah nika. Ku terima wassalam de kakak au sambil juga bolan. Dongga bulan. Nabi lagi sebagai pekerjaan gawa-gawa. Taek pak mudin lolon yo. Dongga bulan. Kakak piran dah datang ni. Ning saudara niki. Terus jawab diri dah lema hari awal ni. Jawab diri niki. Cara lain. Lagu ini masih kontak yang. Karena niki adalah bahasa hati. Soal cinta niki bukan bahasa lisan, tapi bahasa hati. Ya marak si baru niki. Arak sopon dari niki umur 11 tahun lah umurnya. Nulis nama saya anu, lahir di kampung anu, bulan anu, tanggal anu, tahun anu. Hobi makan apa saja nih. Makan apa saja. Akhirnya jawab, kalau memang hobi kamu makan, silahkan makan apa saja, asal jangan kau makan hatiku, karena dalam hatiku ada kamu. Ya ni maniki. Aran ja zaman now Bapak Ibu. Belum sami salai-lai aja cukup. Kendole-dole pindah jadi pos. Jadi HP kendole ni. Yang sangat penting bagi tiang pelunggu mangkin adalah mendidik bijajarin tiang pelunggu menyesuaikan diri dengan masa, dengan zaman. Ante ndak ketinggalan zaman. Sehingga BMB perlu barana bijajarin tiang pelunggu siap bergaul bila perlu bersaing dengan orang yang di tempat itu. Marak baru niki kan arak alumni dengan bentek tipe Turki Bapak Ibu. Di Turki ni ke masjid lengan musala si paling kode sampai masjid negara si paling belik. Ya pada doang potongan. Azan endah. Azan lengan musala si paling kode sampai masjid negara. Ya pada doang agol bang. Dan pada Maledriki kadang-kadang sopo gubok niki sampai 5-6 musala di samping masjid. Berbeda kancil Indonesia. Agol Bang KLU berbeda kancil Kota Mataram. Lombok Barat doang Sesele Timpal Kediri berbeda agol azan. Silue agol. Jadi Indonesia memiliki memang terkenal sebagai nabi, sebagai sejuta agol azan. Ya Allah, sejuta agol azan niki mangki terkenal Bapak Ibu. Agol azan Daeng Sawal niki selengan Makassar. Sampai viral di Pak Tokyo. Karena makin kan gelap niki. Cuma kadang-kadang ini dedara-dara niru agol Daeng Sawal. Padahal dedara kan dia kanggo azan. Dia kanggo azan, ikomat pun dia kanggo lamun arak jamaah mama. Sebab Nabi Bapak Ibu, menurut syariah agama tiang pelunggu, suara dengan niki termasuk aurat. Termasuk aurat. Sehingga apabila sholat di pinggir jalan, walaupun jamaah pada nina doang, dia kanggo bersuara nyaring, walaupun maghrib, isya dan subuh. Karena dikhawatirkan terdengar suara niki si pejalan kaki ataupun pejalan kendaraan si jamaah mama. Lamun terdengar berarti kan niki mau idosa.
terlepas daripada kumbe dalam marak niki nina-nina Korea hafizah pada musabaqah, terlepas daripada niki Bapak Ibu, bahwa memang pada dasarnya adalah dengan nina niki suaranya adalah aurat. Lagu pada hal-hal tertentu dia kanggo bersuara dengan cara lemah lembut, karena apabila bersuara dengan lemah lembut berembe-rembe sini keser dengan nina Bapak Ibu, pasti akan membuat ketertarikan bagi dengan mama. Jangankan sampai dia berlaku sebagai biduan dan biduanita, nemuni jamak-jamak baik. Ini dengan bersawat isi suara ni. Ya, tidak. Namun misal arak santriwati ucap assalamualaikum dan dia assalamualaikum, terus assalamualaikum sama mama, waalaikumsalam, lembut-lembut, dindik keras-keras isi waalaikumsalam, anten target lah keras salok anaknya jadi terus lamun lembut-lembut tak paran diri terpesila sudah menjawab. Jadi niki adalah ajaran agama tiang pelunggu, bahwa menurut syariat Islam suara dengan niki adalah termasuk aurat. Iya, sebabnya dia kanggo nyaring dalam sholat. Namun pada arak jamaah mama jamaah nina, sekalipun jamaah nina doang lagu dia sedin pengorong tahun sholat niki dia kanggo masih nyari-nyari. Nah lamun steril yakna jauh dengan jalan, jauh dengan pemukiman dengan mama, misalnya di pondok, misalnya nina doang, maka silakan nyaring sekedar untuk terdengar isi pada santriwati. Lamun azan berembe, sampunan ngadu speaker azan, ikomat pun maranika. Nah nikilah ajaran agama tiang pelunggu sak patut pantes tiang pelunggu wikanin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan tiang pelunggu sahadir saat mangkin niki tekicanin Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sehat walafiat, bijajarin tiang pelunggu pun maranika santriwan santriwati tetap sehat walafiat, umur panjang, berlimpah rezeki, kemudian segala macam hajat hidup akan terpenuhi, segala macam permasalahan bau teratasi. Nah sila makin ke selawat doa ayah juga niki parani selawat doa ayah kubro paling loka niki, selawat paling loka isi susun tiang, karena yang menyusun selawat doa ayah niki selaku dengan dunazam hampir telung desa selawat Bapak Ibu. Saat terakhir adalah selawat palahi niki, saat terakhir adalah selawat palahi niki saat masih terakhir, lemak masih selawat nabil. Nah selawat doa niki adalah termasuk paling loka yang diparan selawat doa ya kubro. Campuran niki azaknya campuran antara bartawil tipal barajas. Lain paling klasik Bapak Ibu, nada paling pertama selawat doa niki adalah Paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun. Iya bin kadung ya, sa klasik niki, sa paling pertama niki. Coba ikuti yang Paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun, paulun mafailun. Salatullahi thumma salamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sairin tabi'ina bisanin ila yaumil liqa'i rabbihi rabbil hadi
طرق الآيات ديني إلى أقوام طرق السعادة صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي علمني علوما نافعة إلي ولأسرتي ولجميع الجماعة صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربي أعوذ بك من علوم لا تنفع في حياة الدنيا